Halo teman-teman, perkenalkan saya Novia dari Lab Pemrograman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang looping for. Apa itu looping? Perulangan data atau yang biasa disebut dengan looping adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai batas yang ditentukan. Perulangan digunakan untuk mengulang sekumpulan perintah sesuai dengan kondisi yang diberikan. Dengan loop, suatu proses yang berulang dapat diimplementasikan menggunakan statement-statement yang pendek tanpa harus menuliskan statement berulang-ulang. Dalam bahasa C++, terdapat 3 buah jenis struktur perulangan, yaitu struktur for, struktur while, dan struktur do while. Bagaimana looping dengan for? Looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, batas kondisi, dan perubahannya. Tipe data dari variabel yang akan digunakan sebagai indeks haruslah tipe data yang mempunyai urutan yang teratur. Misalnya, tipe data integer mulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau char mulai dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Bentuk umum dari for itu sendiri yaitu ada keyword for, inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Di dalam blokade for itu sendiri, terdapat statement-statement yang akan dijalankan oleh program. Oke, langsung saja ke programnya. Oke, jadi di sini kita akan deklarasi variabel dulu dengan tipe data integer. Nama variabelnya P. Kemudian dilakukan perulangan. Inisialisasi dulu. P sama dengan 0. Isi kondisinya. P kurang dari sama dengan 5. Kemudian perubahannya P++. Jangan lupa buka dan tutup kurawalnya. Kemudian diisi dengan statement. Oke, langsung saja. Kita coba ya, run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja alur programnya berjalan bagaimana. Oke, yang pertama kita tulis dulu for P sama dengan 0. Kondisinya P kurang dari sama dengan 5. P plus plus. Yang pertama untuk nilai P-nya. Kemudian kondisi P kurang dari sama dengan 5. Kemudian value-nya true or false. Kemudian output. Yang terakhir ada perubahan. Oke, sebelum lanjut,
Jadi alur dari program itu sendiri, for itu sendiri, yang pertama ada inisialisasi. Kemudian nilainya ini dicek. Jika memenuhi, maka dia akan mengeluarkan statement yang ada di dalam blokade for ini. Jika sudah dikeluarkan, maka akan dilakukan perubahan. Nah, kemudian perubahannya ini dicek lagi. Apakah dia bernilai true or false? Ketika dia bernilai false, maka dia akan keluar dari blokade for itu sendiri. Yang pertama, P-nya sama dengan 0. 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Bernilai benar, berarti true, maka dia akan mengeluarkan output Cout. Cout dari ini adalah perulangan di C++ baris pertama. Kemudian setelah mengeluarkan statement, baru dia akan melakukan perubahan. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 dicek lagi, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Bernilai benar atau true. Berarti dia akan menjalankan statement yang ada dalam blokade for. Di sini. Berarti Cout ini adalah perulangan di C++ baris kedua. Kemudian dia akan melakukan perubahan, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Sekarang nilai P-nya 2. 2 dicek lagi, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Bernilai true. Maka dia akan mengeluarkan Cout. Ini adalah perulangan di C++ baris ketiga. Kemudian melakukan perubahan lagi. 3. Sekarang 3. Dicek lagi, apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5? Nilainya true, maka dia akan mengeluarkan Cout lagi. Cout ini adalah perulangan di C++ baris keempat. Setelah mengeluarkan Cout, maka dia akan melakukan perubahan lagi. Sama dengan 4. 4 dicek lagi, apakah 4 kurang dari atau sama dengan 5? Nilainya true. Kemudian dia akan Cout lagi. Dia akan Cout ini adalah perulangan di C++ baris kelima. Kemudian dilakukan perubahan lagi. 4 plus 1 sama dengan 5. Sekarang nilainya 5. Nilai P-nya 5. Apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5? Nilainya true. Maka dia akan menampilkan Cout. Ini adalah perulangan di C++ baris ke-6. Kemudian dilakukan perubahan lagi. 5 plus 1 sama dengan 6. Sekarang nilai P-nya 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Nilainya kan false atau salah. Berarti dia tidak akan menampilkan Cout lagi atau keluar dari blokade for ini. Dan programnya selesai. Oke, contoh selanjutnya kita akan menggunakan banyak variabel atau variabel yang kita gunakan lebih dari satu. Pertama, kita akan deklarasi variabel dulu.
bertipe data char dengan nama A, kemudian tipe data integer namanya B, kemudian dilakukan perulangan, inisialisasi dulu A sama dengan A, B sama dengan 0, kondisinya A kurang dari atau sama dengan E, kemudian perubahannya A++ dan B++. Kak, kenapa variabelnya gak punya kondisi? Sedangkan variabel B punya nilai awal dan punya perubahan. Seharusnya variabel B juga ada kondisinya dong. Nah, jadi di dalam perulangan itu hanya ada satu variabel yang digunakan sebagai indeks perulangan, yaitu variabel A saja. Langsung saja, cout nilai A sama dengan Oke, langsung saja kita run. Oh, sorry. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi variabel B akan mengikut pada variabel A, nilai dari variabel A itu sendiri. Oke, yang pertama di sini nilai A-nya A dan nilai B-nya 0. Dicek apakah A kurang dari atau sama dengan E. Nilainya kan benar atau true. Maka dia akan mengoutputkan nilai dari variabel A itu sendiri. Dia akan mencetak A, kemudian B sama dengan 0. Kemudian dilakukan perubahan pada A menjadi B dan B menjadi 1. Kemudian dicek lagi. Apakah B kurang dari atau sama dengan E? Nilainya kan true, berarti dia akan mengoutputkan nilai dari A itu sendiri, yaitu nilainya B, dan nilai B adalah 1. Output. Kemudian A melakukan perubahan menjadi C dan B menjadi 2. C dicek lagi, apakah C kurang dari atau sama dengan E?
bernilai benar, kemudian akan menampilkan nilai A itu sendiri, yaitu C, dan B2 kemudian dilakukan perubahan pada A, yaitu D, dan B menjadi 3. Sekarang D dicek lagi, apakah D kurang dari atau sama dengan E? Bernilai benar. Kemudian akan menampilkan output nilai dari A itu sendiri, yaitu A bernilai D dan B bernilai 3. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian A melakukan perubahan menjadi E dan B menjadi 4. Dicek lagi, apakah E kurang dari atau sama dengan E? Bernilai benar. Kemudian output kemudian dia akan menampilkan nilai A sama dengan E dan nilai B sama dengan 4. Kemudian A melakukan perubahan, yaitu menjadi F dan E menjadi 5. Sekarang F dicek. Apakah F kurang dari atau sama dengan E? Bernilai false. Sehingga akan keluar dari blokade for ini sendiri dan programnya berhenti. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.